A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahillazi la yablughu midhatahul qailun wa la yuhsi na'ma'ahul 'addun wa la yu'addi haqqahul mujtahidun. Allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nansara riyaha birahmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat anugerah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pada akhirnya bisa berjumpa kembali dalam kajian inspirasi Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Ramadan merupakan bulan yang sangat indah, syarat akan hikmah, penuh makna yang dalam apabila kita mengkajinya. Tentu kita harus mengkaji di bawah bimbingan para alim ulama, para kiai, para guru ajengan yang memiliki sanad keilmuan yang tidak diragukan oleh kita semua. Ramadan menurut para alim ulama merupakan bulan di mana di dalamnya kita tidak hanya menahan rasa lapar dan juga rasa haus, tapi di dalam bulan suci Ramadan kita juga dianjurkan untuk bisa memanage amalan kita baik pada siang maupun malam. Mungkin pada selain bulan Ramadan kita semua juga memiliki dan bisa memanage waktu dengan baik dan benar, tapi biasanya hanya dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib saja. Sedangkan pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk secara sempurna dapat memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan sebaik mungkin. Ramadan tidak hanya bulan di mana kita melakukan berpuasa, tapi Ramadan merupakan sebuah madrasah. Saya identikan Ramadan ini sebagai madrasah karena pada bulan ini kita seakan-akan menjadi murid, kita seakan-akan menjadi hamba Allah dan hamba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengikuti tata cara aturan yang telah digariskan. Kita pada bulan Ramadan ini diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan Ramadan ini kita diajak untuk sekali lagi tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi pada bulan Ramadan ini merupakan bulan bagaimana kita bisa meningkatkan jiwa spiritualitas kita. Kita juga harus mampu meningkatkan ruhiyah kita. Jadi Ramadan tidak mengikatkan diri kita sebatas menjadi hamba-hamba yang tunduk patuh menahan rasa lapar dan haus yang hanya berhubungan kepada kebutuhan jasmani kita. Tapi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh ruhani kita. Jiwa kita membutuhkan asupan-asupan zikir, asupan-asupan doa, yang dari semuanya itu nanti kita akan merasakan hal yang berbeda. Kita masuk pada madrasah Ramadan ini, kita menjadi murid setia. Pada bulan Ramadan ini kita lakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Kita isi hari-harinya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita isi malamnya dengan berbagai macam
amalan-amalan ibadah sunnah yang tentu semua telah dipraktikkan oleh para alim ulama. Jadi kita hanya mengikuti, tunduk, patuh, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Karena amalan yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh para alim ulama tentu adalah amalan yang berdasarkan nas, berdasarkan dalil nakli dan juga dalil nakli. Jadi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, kita pada Ramadan ini harus sekali lagi Ramadan dapat mendidik kita menjadi insan dan murid yang berakhlakul karimah. Karena pada bulan Ramadan kita harus mengaplikasikan berbagai nilai-nilai etika, akhlak yang kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bertetangga, dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas misalnya mereka itu muslim ataupun non muslim. Ketika kita menjadi insan-insan Ramadhaniyah, maka semua apa yang ada pada bulan suci Ramadan dapat kita serap, dapat kita pahami, yang dimana di dalamnya ada nilai-nilai akhlak. Nilai akhlak seperti kesabaran, kepatuhan, nilai asyaja'ah, keberanian. Misalnya sabar dalam menahan emosi, sabar dalam menahan dari sesuatu yang diharamkan. Dan di sana juga nanti ada syaja'ah, keberanian. Bagaimana kita berani maju terdepan untuk melaksanakan amalan-amalan tidak hanya yang diwajibkan tapi juga yang disunahkan. Rajin bersedekah, rajin membantu orang, rajin memudahkan segala misalnya hal-hal yang menurut misalnya kita mempermudah amalan-amalan yang orang misalnya tidak mampu, kita bisa ya kita bantu dengan semampu mungkin. Di sana nanti kita akan menjadi betul-betul sebagai insan manusia sepenuhnya yang memaknai, memahami Ramadan ini tidak hanya gunanya bagi diri kita, tapi di sana nanti ada efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Jadi sebagaimana dalam dunia bisnis, misalnya contoh ya, Ramadan ini tidak hanya berguna bagi kita, bagi diri kita dan bagi kaum muslimin, tapi ada efek bisnis. Buat orang-orang non-muslim pun mereka akan bergembira dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Karena di sana akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Ya, terkadang makanya jangan heran kalau di negeri kita ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, wah semua borong. Ya, jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Ya, ingin beli ini, beli itu. Ya, wah saya misalnya punya anak, nanti anak kita pengen sahurnya yang ini. Biar anak kita semangat puasa pengennya ya selama kita itu mampu ya. Biasa orang-orang tua pun seperti itu, mereka berlomba-lomba. Akhirnya komoditas ya harganya menjadi meningkat, dan ini tidak hanya menguntungkan kepada para pedagang muslim. Nah, itulah, tapi kepada non muslim pun mereka wah mendulang keuntungan dengan tibanya bulan suci Ramadan. Itu efek ekonominya ya, al-iqtisadi. Ada efek al-ijtimai sosial, ada efek ya, efek buat apa ruhi, buat jasmani dan rohani. Inilah keindahan bulan suci Ramadan. Tapi di balik semua keindahan itu tetap kita harus bersabar, kita harus juga tetap berhemat ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Mungkin banyak orang selain kita yang lebih memiliki kesulitan ya, kesempitan. Nah, di sanalah ketika kita memiliki rezeki yang lebih ya, kita ingat, kita misalnya beli sesuatu di pasar ya, beli makanan, beli sayuran, ada orang yang tidak mampu, kita bisa sisihkan atau kita bisa masak lalu kita bisa bagikan. Karena sangat mulia orang yang memberi ya, buka, makanan berbuka kepada orang yang lain ya. Inilah keindahan bulan suci Ramadan. Mungkin pada bulan-bulan selainnya juga kita pernah membantu orang, tapi pada bulan ini amalan semua dilipat gandakan, menjadi mulia, penuh rahmat. Ketika kita tahu kemuliaan-kemuliaan ini yang ada pada bulan suci Ramadan, pasti kita tidak akan pernah melalui Ramadan ini dengan kesia-siaan. Tapi kita isi Ramadan ini tentu dengan penuh khidmat, kekhusyuan. Apalagi ngaji yang tadinya kita malas ngaji, maka pada Ramadan ini kita akan meningkatkan diri kita untuk apa?
semakin rasa semangatnya semakin tinggi untuk mengaji, menuntut ilmu ya. Mungkin pada pandemi ini memang majelis-majelis sangat terbatas, tapi ada sebagian kiai-kiai kita yang melakukan kajian-kajian online. Kita bisa nonton dari YouTube-nya, dari channel halaman Facebook-nya, dari IG-nya dan lain-lain ya, atau lewat Zoom meeting-nya juga ya. Sekarang zaman semakin modern, tapi pada daerah-daerah tertentu yang di sana mungkin ada kelonggaran untuk melakukan aktivitas, ada kajian, ada pengajian, maka di sana pula kita harus bantu menghidupkan syiar mereka, para alim ulama, para kiai di bumi Nusantara ini, yang insya Allah apa yang disampaikan oleh mereka merupakan hal yang baik ya, yang berasal dari hadis Rasulullah, yang berasal dari nilai-nilai luhur Al-Quranul Karim, yang semuanya itu adalah berisi kebaikan, rahmat dan anugerah, yang insya Allah Islam yang ramah ini dapat diaplikasikan dalam seluruh dimensi kehidupan sosial kita, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, semua kembali kepada diri saya yang masih belajar, dan jika ada kata-kata yang benar, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.